Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pemecutan, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar, yang kami hormati pula Bapak Ibu rekan guru yang berbahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif yang bertempat di SD Negeri 27 Pemecutan. Adapun susunan acara yang akan dipandu oleh Ibu Ayu Widi, kepada petugas dipersilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk tetap berdiri, karena acara akan dilanjutkan dengan doa bersama. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah doa yang pimpin secara langsung. Bapak Ibu semuanya, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh masing-masing calon guru penggerak, kita akan beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pemecutan. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Mohon izin tunjuk. Terima kasih Ibu Roke atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya tak lupa yang mengaturkan pengajian umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.
Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada 7 CGP, Bu Dayu Ratna, Bu Anissa, Bu Yanti, Bu Uke, terus Pak Bambang, ini yang paling ganteng, satu lagi Bu Ayu Widi. Ya, sudah sampai ke tahap ketiganya. Nah, Ibu mohon sekali dengan adanya kegiatan ini, yaitu budaya positif. Budaya positif, kalau positif berarti kan yang baik-baik ya. Nah, Tiang minta tolong kepada 7 CGP, tularkan hal-hal yang baik-baik kepada teman-teman, juga kepada murid-murid Ibu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita ke acara inti hari ini, yaitu diseminasi budaya positif, marilah kita bersama-sama melakukan ice breaking untuk menyegarkan suasana kita dalam mengikuti diseminasi hari ini. Buka tutup, tangan di pinggang nengok, buka tutup, tangan di bahu nengok, buka tutup, sambil menangis sini, digulung, sambil teriak, digulung, Hebat di negeri SD 27 Pengecutan. Marilah kita belajar bersama, berkolaborasi, serta saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif ini terdiri dari beberapa bagian yang akan dibawakan oleh kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Materi tersebut terdiri dari 7 bagian. Pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam restitusi, keyakinan perilaku, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah, untuk materi pertama dan kedua akan dibawakan oleh Bapak Bambang Suryawan. Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini ada 3 faktor yang mendukung. Yang pertama adalah murid yang tumbuh dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua ada sekolah. Sekolah adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kemudian yang ketiga ada guru. Gurulah yang menuntun murid sesuai menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu program tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Kemudian di sini disiplin positif. Kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang bila perlu tidak digunakan sama sekali. Padahal seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai
kebajikan universal atau norma yang dianggap positif. Untuk menciptakan disiplin positif tentunya bukan lagi menggunakan hukuman, melainkan dengan pembiasaan positif yang murid yakini tentang nilai kebajikan. Disiplin positif dapat diartikan sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi tugas kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri. Ibu Ayu Widi, untuk Ibu Ayu Widi saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu termasuk di dalam motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, yang juga masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, yaitu masuk ke dalam motivasi internal, ya, dari dalam diri sendiri dengan tujuan disiplin positif. Seperti yang diketahui, motivasi perilaku manusia ini, ya, tugas kita sebagai guru di sini menciptakan murid-murid yang memiliki motivasi nilai-nilai kebajikan karena keingintahuannya sendiri. Murid datang ke sekolah tepat waktu karena ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena takut akan peraturan dan hukuman atau ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya. Oke. Lalu bagaimana murid datang ke sekolah tidak tepat waktu? Apakah hukuman, konsekuensi atau restitusi? Adakah Bapak Ibu yang bisa menjawab? Kira-kira apa? Jika ada murid yang terlambat atau datang tidak waktu, sebaiknya kita sebagai guru itu bagaimana? Memberikan hukuman atau konsekuensi atau memberikan restitusi? Kalau dari saya, jika murid datang terlambat, itu kita dapat berikan hukuman. Seperti itu. Misalkan hukumannya membersihkan jendela atau menulis, bisa di dalam kelas menulis lebih dari teman yang lain. Memberikan hukuman. Kalau Bu Novi memberikan hukuman, Bapak Ibu yang lain, sebaiknya hukuman itu baik nggak diberikan untuk murid? Ya, tidak. Oke. Ya, hukuman itu tidak baik. Ya, sebaiknya di sini kita memberikan restitusi. Ya, kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, seperti yang tadi, siswa datang terlambat, kita sebaiknya memberikan restitusi kembali kepada murid. Ya, untuk mencapai di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Perbedaan di antara ketiga ini, yang pertama, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh dari konsekuensi, sesuatu harus terjadi, dan restitusi di sini merupakan pilihannya. Yang kedua, contoh dari hukuman, ya, tidak nyaman, ya. Kalau murid itu tidak nyaman untuk murid
atau anak dalam jangka waktu yang panjang diberikan hukuman. Kemudian konsekuensi di sini tidak nyaman untuk murid atau jangka waktu yang pendek, dan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Hukuman di sini. Konsekuensi korban diabaikan, dan restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti di dalam hukuman tersebut. Dalam konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman karena konsekuensi yang sudah ditentukan. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Dalam menggunakan restitusi, di sini anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, di dalam hukuman, peraturannya adalah kayak gini-gini, kamu harus gini-gini-gini. Ya, contohnya. Nah, konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Oke, terima kasih. Gitu aja konsekuensinya. Restitusi, apa yang kamu yakini? Kita bertanya dulu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu contoh kalimat dari restitusi. Yang terakhir, murid di dalam hukuman, murid atau anak membenci peraturan tersebut. Ya, kalau sudah memberikan hukuman, pasti dalam diri murid itu pasti memiliki rasa kesal, benci pada guru karena sudah memberikan hukuman. Konsekuensinya, anak atau murid justru tidak menghormati peraturan tersebut. Restitusi, murid atau anak dapat menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya, hukumannya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan dalam hukuman tersebut. Dalam konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Karena tahu hukuman ini, makanya dia akan konsekuensinya dia harus tahu. Restitusi, murid atau anak belajar di dalam memecahkan masalah. Dalam hukuman juga mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar infas kesalahan. Konsekuensinya mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, dan restitusinya anak lebih paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol tersebut. Dan pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan namun sangat melukai. Nah, itu hukuman ya. Konsekuensinya sudah diketahui atau masuk akal. Restitusi kita bisa berikan berupa undangan atau memberikan, kita panggil muridnya untuk memberikan solusi atau merestitusi namanya. Kemudian hukuman itu ya jelas dibuat oleh guru itu sendiri. Konsekuensinya itu dibuat oleh guru dan murid yang kena sasarannya, dan restitusi yaitu dibuat oleh murid. Oke, yang terakhir, sekarang kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, tindakan yang bagaimana ini? Hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, benar, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman apa? Hukuman. Ya. Oke, dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Ternyata konsekuensi ya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah melatih diri ya bagaimana tindakan guru di dalam hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan sedikit ciri-ciri restitusi. Yang pertama,
bukan untuk menebus kesalahan ya, namun kita belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter ya, bukan tindakannya. Restitusi juga fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Yanti Srinadi. Untuk Bu Yanti saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Ayu Widya atas waktunya. Di kesempatan ini saya akan memaparkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima, atau dalam artian kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bimo adalah seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Jawaban Bimo yang pertama adalah, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira dari pernyataan Bimo ini, kebutuhan dasar manusia mana yang tepat? Apakah kebebasan? Bisa diunjuk tangan? Apakah kebebasan? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Apa cinta kasih sayang? Dari pernyataan Bimo yang pertama, Ibu Alilah? Bu Alilah kesenangan. Yang lain ada yang berpendapat? Bu Nopi? Cinta dan kasih sayang. Bu Alilah tadi kesenangan, Bu Nopi cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu yang lain? Ada pilihan lain misalnya? Pas ya? Apakah sama? Setuju ya? Sebagian setuju sama Bu Alilah, sebagian sama Bu Nopi ya. Dah. Sudah? Kita keep dulu jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jawaban Bimo ke gurunya. Aku bosan belajar mewarnai. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, itu pernyataan Bimo yang kedua. Kira-kira dari pernyataan Bimo yang kedua ini masuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Apa penguasaan? Apa kesenangan? Apa cinta dan kasih sayang? Apa kebebasan? Budayu kebebasan. Bisa go? Kebebasan. Yang lain ikut ya? Apa ada jawaban lain? Nggak ada ya? Kok saya maksa jadi? Sudah? Kita lihat jawabannya ya. Jreng. Tadi kesenangan siapa? Ibu Alilah ya. Ore, kita tepuk tangan buat Bu Alilah. Terima kasih. Maaf ya Bu Nopi ya. Nanti kita belajar lagi. Kita sama-sama belajar. Yang kedua, kebebasan dari siapa? Menjawab kebebasan? Pusagong sama Budayu. Wih, keren. Ini calon-calon CGP berikutnya nih ya. Tepuk tangan. Wah. Nah, jadi dari pernyataan Bimo yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, jadi kebutuhan dasar di sini adalah kesenangan. Nah, selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol dibawakan oleh Ibu Anissa. Ibu Anissa yang silakan.
Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selanjutnya materi mengenai restitusi 5 posisi kontrol akan saya jelaskan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, baik. Di sini tadi kan sudah dijelaskan oleh pertama dari Pak Bambang mengenai budaya positif, yang kedua mengenai dari Bu Ayudi mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, terus ada 5 kebutuhan dasar yang diperlukan oleh siswa atau kita sebagai manusia umumnya. Nah, selanjutnya di sini 5 posisi kontrol. Ini terkait posisi kita sebagai guru ya, sebagai guru dalam menghadapi permasalahan anak-anak. Kita masih di posisi yang mana? Jadi di sini ada posisi yang pertama yaitu sebagai penghukum. Penghukum di sini adalah menyakitkan ya, menyakitkan bagi anak. Ya, baik itu menyakitkannya secara fisik maupun verbal. Kalau konsekuensi dia bentuk tanggung jawab dari apa yang sudah siswa lakukan. Namun di sana solusi masalahnya masih dari guru. Jadi bukan dari siswa menyadari kesalahannya, terus dia berpikir solusinya. Tapi kalau sudah direstitusi, kita berharapnya siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi dia mampu menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terus yang terakhir yaitu, nah ini yang diharapkan ya, posisi manajer inilah yang diharapkan dimiliki oleh seorang guru. Jadi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi solusi dari masalahnya bukan lagi dari guru, bukan dari peraturan, tapi dari hal yang sudah mereka yakini. Ya. Oke, di sini ada 5 ya posisi kontrol. Selanjutnya, nah di sini bedanya, kalau di sini ya identitas gagal itu adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan di sini untuk yang mengharapkan imbalan atau ketergantungan. Jadi kayak seperti tadi dijelaskan kan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama itu karena takut untuk dihukum. Ya. Yang kedua itu adalah ketika adanya diberikan imbalan atau penghargaan baru. Tapi kedua motivasi itu hanya akan berlaku sementara. Kalau misalnya dihukum, rasanya anak-anak kan akan tersakiti, sehingga dia menjadi malas untuk ke sekolah misalnya, seperti itu. Atau ketika dia diberikan penghargaan, tapi ketika diberikan penghargaan terus, lama-lama dia jadi bosan. Misalnya pemberian bintang, udah lama-lama, cuma segitu aja. Jadi itu hanya bertahan sementara saja. Bagaimana cara memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Ya, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa memahami ya perbedaan 5 posisi kontrol di sini? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ketika ada pernyataan guru seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru ini mengambil posisi kontrol, bagaimana cara memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya? Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah bisa memahami ya perbedaan 5 posisi kontrol di sini? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ketika ada pernyataan guru seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira guru ini mengambil posisi pembuat rasa bersalah yang lainnya? Penghukum. Oke, di sini ada 2 jawaban ya dari Miss Eva. Di sini adalah pembuat rasa bersalah. Kalau dari Bu Winda di sini adalah penghukum. Saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, ada pendapat yang lain? Oke, baik, kita lihat ya. Oh ya, ternyata yang benar dari Miss Eva ya. Jadi di sini pembuat rasa bersalah ya. Jadi kalau penghukum itu lebih ke dia menyakiti secara verbal maupun fisik ya. Kalau ini saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi lebih ke pembuat rasa bersalah. Oke, jadi di sini saya ada tepuk 2 jempol ya. Jadi kita berikan tepuk 2 jempol untuk Miss Eva. Jadi saya contohkan terlebih dahulu. Kalau saya bilang tepuk 2 jempol, jadi jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol,
Bagus. Saya Bapak Ibu? Ya. Nah, oke. Kita berikan tepuk dua jempol. Kita berikan tepuk dua jempol ke Miss Eva ya. Tepuk dua jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang kedua pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Angkat tangannya, siapa? Bu Mimi? Pembuat rasa bersalah. Bu Sagung? Penghukum. Oke. Mungkin di sini bisa dijelaskan ya, Bu Mimi, kenapa dia jadi pembuat rasa bersalah. Terima kasih atas waktunya. Kalau di sini saya melihat kalimatnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai penghukum karena seperti gurunya mengatakan kekerasan verbal, jadi bisa menyakiti hati siswa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Oke, sebelum kita tahu jawabannya, kita berikan dulu tepuk dua jempol ya untuk Bu Mimi dan Bu Sagung karena mau menjawab pertanyaan saya. Ya, oke, baik, tepuk dua jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Kita lihat ya di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Di sini sebagai penghukum benar sekali apa yang dikatakan oleh. Sebenarnya tadi Bu Mimi sudah bilang ya kayak menjustifikasi, jadi sudah seperti memvonis siswanya bahwa siswa itu tidak pernah melakukan dengan yang benar. Jadi itu seperti hukuman verbal, betul sekali ya. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Misalnya ayolah lakukan demi ibu atau ayolah lakukan demi bapak. Nah, ini posisi kontrol yang diambil. Ya Bu Halila? Teman. Sebagai teman. Oke, ada yang lain? Ayo, apa lagi tadi yang lima yang diingat-ingat? Oke, ada yang lain? Ya, oke, baik, kita lihat ya jawabannya yaitu ya benar sekali ya Bu Halila, ini adalah sebagai posisi teman. Jadi di sini ada kalimat seperti ajakan ya, minta tolong secara baik-baik ngomongnya, ayolah lakukan demi bapak, ayolah lakukan demi ibu. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai teman. Oke, betul sekali. Tepuk dua jempol untuk Bu Halila, tepuk dua jempol. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bu Halila? Pemantau, yang lainnya? Siapa? Teman. Ada lagi? Ada lagi yang lain? Sudah, baik, kita cek ya. Berarti di sini pilihannya antara pemantau dan teman. Oke, baik, kita lihat. Jadi yang benar di sini adalah pemantau ya, betul sekali ya. Jadi dia mendapatkan ada penghargaan yang diberikan. Terus yang kelima, pernyataannya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, semua setuju ya? Ini manajer baik. Ya, betul sekali ya. Ketika kita sudah meminta kepada siswa, menanyakan ke siswa bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi membiarkan siswa untuk berpikir, ya, memahami nilai-nilai keyakinan yang sudah dia peroleh. Terus yang terakhir, kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti ini adalah ya betul sekali penghukum karena di sini menggunakan kalimat yang menyakitkan ya. Jadi kamu selalu memberikan murid selalu menjustifikasi, memvonis sehingga membuat siswa merasa disakiti. Oke. Untuk segitiga restitusi, baik dari saya cukup sekian. Untuk segitiga restitusi akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Ibu Dayu, dipersilakan. Bapak Ibu, sedikit kita tepuk pagi, siang, malam. Jika tepuk pagi, silakan
1 kali tekuk. Siang 2 kali, sore 3 kali, dan malam tidak tekuk. Ya, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ya, bagus sekali. Oke, lagi sekali tepuk malam, Bapak Ibu. Ya, oke. Tadi teman-teman saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagian-bagian dari disiplin positif. Tadi ada di sana tentang paradigma, lalu segitiga restitusi, hukuman, konsep restitusi. Segitiga restitusi merupakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Menyelesaikan masalah yang sering kita hadapi, misalnya di kelas anak-anak membuang sampah. Jangan kita langsung, kamu ambil. Nah, kita melakukan dialog terlebih dahulu dengan melakukan segitiga restitusi. Ya. Nah, selanjutnya segitiga restitusi adalah suatu proses dialog seperti yang saya bilang tadi, yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita menggunakan dengan segitiga restitusi. Ya, apa saja? Nah, masalah itu supaya kita mengajarkan siswa itu bertanggung jawab. Oh, berarti saya salah. Tidak langsung menghukum dia, kamu salah, kamu harus begini. Nah, kita tidak boleh lagi menghukum anak. Seperti tadi, suruh nulis 100 kata, 1000 kata, suruh lari keliling. Tetapi kita berdialog, kita tanyakan, apa masalahnya? Bisa nggak memperbaikinya? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat segitiga restitusi itu apa saja. Di sini, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti itu kita ngomong. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi kesalahan dia apa. Misalnya membuang sampah. Nah, kamu tahu nggak? Kamu berbuat salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Nah, seperti itu. Ini ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu ucapkan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, kita harus nanti sebelum melakukan itu kita membuat keyakinan, baik keyakinan di sekolah maupun keyakinan di kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga siswa itu bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini dalam menanyakan keyakinan, kita bisa bertanya tentang keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu, ada beberapa pertanyaan. Kita akan membahas lebih detail tentang apa itu menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, kita harus di sini kita diajarkan untuk tidak memarahi anak di depan orang-orang. Ya, sebenarnya ya itu salah satu disiplin positif yang harus kita terapkan. Makanya kita melakukan dialog, panggil dia ke ruang guru. Kita ganti bahasanya dengan kalimat positif. Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, kita ganti bahasa. Lalu, tidak ada manusia yang sempurna. Siapa yang benar, siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Seperti itu. Itu kalimat yang bisa kita pakai sebelum kita langsung bertanya. Kita tanya dulu. Nah, seperti itu kalimat pemukanya. Lalu selanjutnya baru Nah, validasi tindakan yang salah yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar. Apakah ingin dia mungkin siapa tahu dia pengen mencari perhatian, dia ingin
itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Guru dapat berkata seperti ini, dalam memvalidasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Bisa saja, misalnya dia membuang sampah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya, kenapa kamu membuang sampah, nak? Apa alasannya? Nah, seperti itu. Mungkin dia ada alasannya, Pak Bu, mungkin tertiup angin, seperti itu. Jadi jangan menyalahkan. Kita validasi dulu tindakan salahnya. Jangan langsung menjudge dia. Lanjut, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kita tanya dulu, bisa nggak kamu merubahnya? Nah, lalu setelah kita dapatkan itu, memvalidasi kesalahannya, tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinannya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita tanyakan. Misalnya, apa nilai yang kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Misalnya, kelas ideal itu seperti apa? Oh, misalnya tidak suka mengejek. Kita buat keyakinan kelas. Makanya sebelum mengajar kita buat keyakinan kelas. Anak-anak, kalian sudah menyepakati, sepakat untuk tidak melakukan tidak buang sampah misalnya. Jadi anak-anak sadar, oh iya, saya yang buat. Keyakinan kelas itu ada dari dirinya mereka, bukan peraturan. Bukan peraturan, itu. Keyakinan kelas ada dalam diri. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membawakan materi yang terakhir, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dayu, yaitu tentang segitiga restitusi. Yang pertama, dan ada bagian dari segitiga restitusi itu yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, di sekolah, masing-masing sekolah sudah ada yang namanya peraturan sekolah. Oke. Karena sudah ada peraturan sekolah, kita tetap perlu untuk membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah itu. Nah, sekarang mengapa keyakinan itu harus kita buat? Padahal sudah ada peraturan. Kenapa tetap kita harus membuat yang namanya keyakinan? Nah, di sini saya akan memberikan 2 pertanyaan pemantik untuk nanti Bapak Ibu bisa memahami kenapa kita perlu membuat yang namanya keyakinan. Oke, ada pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke, sebelum pertanyaan kedua, silakan Bapak Ibu menanggapi pertanyaan pertama. Mengapa Bapak Ibu memakai helm saat berkendaraan roda 2? Iya, Bu Mimi. Oke, menurut Bu Mimi untuk menjaga keselamatan terutama bagian kepala. Ada yang mau menanggapi lagi? Oke, Bu Winda, persilakan. Oke, agar tidak terkena tilang atau razia. Ada lagi? Oke, Bu Halila. Karena memakai helm kita mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perlindungan kita sendiri dan untuk kenyamanan di jalan raya. Oke, komplit sekali ya jawaban dari Bu Halila. Pertama, untuk menaati peraturan dari pemerintah, kemudian menjaga keselamatan diri, dan keamanan di jalan. Ada lagi jawaban yang lain atau sudah sama semua?
Tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Kira-kira jawabannya? Iya, dari Pak Dudi? Untuk selalu menjaga kesehatan. Ada jawaban yang lain? Untuk menjaga kebersihan. Untuk menghindari penyebaran virus. Oke, terima kasih dari Pak Dudi, Bu Putu dan Bu Sagung. Dari dua pertanyaan tadi, mari kita telah sama-sama. Ya, dari pertanyaan pertama, kenapa kita memakai helm? Ada yang menjawab itu karena peraturan. Benar, ya, karena itu suatu peraturan dari pemerintah yang harus kita taati. Namun, di balik kita menaati peraturan, itu merupakan suatu hal yang untuk keselamatan diri kita sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua, kenapa kita memakai masker dan mencuci tangan? Karena itu untuk, tadi jawabannya ada yang untuk kesehatan. Oke, jawaban keselamatan dan kesehatan itu, coba kita buktikan jawabannya. Untuk jawaban pertama untuk keselamatan, jadi benar ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan yang kedua untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai kesehatan, keselamatan, inilah yang disebut nilai keyakinan. Nilai keyakinan itu adalah, nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Oke, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah paham ya kenapa kita perlu membuat yang namanya keyakinan. Walaupun di sekolah sudah ada yang namanya peraturan, tetapi dari masing-masing guru kita perlu membuat keyakinan di kelas. Adapun kegiatan yang bisa kita lakukan untuk dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas, pertama, menciptakan program kebajikan. Kedua, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam menyusun keyakinan kelas. Pertama, guru mengajak murid membayangkan kelas impian. Kelas impian mereka seperti apa? Kedua, guru mempersilakan murid curang pendapat tentang peraturan yang disepakati di kelas. Ketiga, catatlah masukan-masukan murid tentang keyakinan mereka dalam sebuah kertas besar atau bisa meminta murid menempelkan sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai kreativitasnya masing-masing. Lalu susunlah masukan-masukan tersebut dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, ada siswa yang memberikan keyakinan mereka, jangan datang terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan kalimat yang bernada negatif, kalimat negatif. Kita ubah, kita bersama-sama mengubah kalimat negatif itu ke dalam kalimat positif, yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih terdapat pernyataan yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Nilai kebajikan ini akan menjadi sebuah payung. Setelah selesai, mintalah murid menandatangani keyakinan tersebut secara bersama-sama sebagai bukti mereka menyetujui apa yang telah mereka yakini. Jadi setelah keyakinan kelas kita bentuk dan selesai dibuat, terakhir ditandatangani oleh semua siswa. Jadi keyakinan kelas itu lebih sah dan lebih bisa. Jadi mereka akan selalu mengingat apa keyakinan kelas yang mereka miliki.
Oke, demikianlah penjelasan tentang keyakinan kelas. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya dan dapat mengimplementasikan nanti di kelas masing-masing. Kepada Pak Bambang dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sudah melakukan praktek baik budaya positif. Di sini praktek baik penerapan segitiga restitusi. Di sini saya mengambil 2 contoh kasus. Yang pertama, kasus 1. Yurika membuang sampah sembarangan karena dia tidak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Mari kita lihat videonya. Mungkin ini suaranya terlalu kecil. Selain ya, kita saksikan dulu videonya. Ya, seperti itu wajah saya kalau di video. Ada di sini. Ya, di sini saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, kita tidak langsung menghukum atau memarahi siswa, tapi kita yang pertama memanggilnya, menanyakan apa alasan anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu, membuang sampah sembarangan. Ternyata si Yurika ini dia mengatakan bahwa dia sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Itu untuk di rumah dia, karena tempat sampahnya jauh. Itu alasan dari Yurika. Maka di sini saya memberikan pengertian, penjelasan bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kemudian saya juga sudah menanyakan keyakinan kelas, karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dilanggar adalah yaitu yang salah satunya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Itu berarti dia melanggar keyakinan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Deva tidak mengumpulkan tugas di kelas. Deva mengantuk karena semalaman bermain sosial media. Saya memanggil salah satu siswa karena dia tidak mengumpulkan tugas, karena dia mengantuk. Padahal dia pada saat itu sekolah, tetapi dia tidak mengumpulkan tugas. Kemudian saya bertanya, kenapa dia melakukan hal itu? Ternyata si siswa ini dia bermain HP, menonton TikTok, dia bermain media sosial sampai larut malam, sehingga pada saat jam pembelajaran dia mengantuk. Kemudian saya menanyakan keyakinan yang mana yang dia langgar dari keyakinan yang telah disepakati. Jadi dia melanggar disiplin dan tanggung jawab karena dia tidak mengumpulkan tugas. Jadi di situ dia termasuk keyakinan kelas tentang tanggung jawab dan disiplin.
Sekarang tentang keyakinan kelas. Di sini saya membuat keyakinan kelas bersama murid kelas 3A. Karena di sini tidak bisa menampilkan video, saya tampilkan foto saja cara membuat keyakinan kelas. Kelas yang diimpikan. Kita memberikan kesempatan kepada masing-masing siswa untuk menuliskan keyakinan kelasnya. Apa yang ingin dia sampaikan atau dia tulis boleh, bebas. Nanti akan disaring mana yang akan kita pakai. Ini hasil-hasilnya mungkin bisa terlihat dari tempat duduk Bapak Ibu. Ya, bisa terlihat gambarnya, kalau tulisannya memang susah untuk dilihat. Ya, Bu Anissa disetel lagi videonya, ini video terakhir dari saya. Mudah-mudahan ada suaranya. Ya, yang tidak perlu malah yang keluar suaranya. Ini video hasil akhir dari keyakinan kelas. Nah, di situ Bapak Ibu bisa membaca sendiri, silakan dibaca. Nah, demikian praktek baik yang sudah saya lakukan. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan Bu siapa lebih dulu, Bu Yanti. Silakan untuk Bu Yanti. Baik, terima kasih waktunya Pak Bambang. Tiba saatnya saya berbagi praktik baik yang saya lakukan di kelas. Di sini ada 2 praktik baik yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas di kelas 1B. Bapak Ibu bisa langsung simak di slide-nya ya. Keyakinan kelas ini saya buat sebagai salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah, di mana saya mulai dari pembuatan keyakinan kelas di kelas 1B. Keyakinan kelas ini dibuat bersama dengan murid-murid saya sendiri. Setelah semua siswa menempelkan sticky note berikut, mereka saya ajak bersama-sama menyimpulkan dan menyepakati kesepakatan kelas yang kita pilih. Nah, di sini ada foto-foto atau dokumentasi kesepakatan kelas yang saya buat. Nah, bisa dilihat dokumentasi yang di depan. Anak-anak menempelkan satu persatu keyakinan kelas yang mereka tulis. Nah, di sini juga saya memilih dari banyaknya keyakinan kelas yang anak-anak tulis. Saya tidak memilih semua. Saya pilih cukup 5 saja agar mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh anak-anak saya di kelas 1B. Nah, keyakinan kelas yang saya pilih dari banyaknya, yaitu yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, tidak ribut saat belajar di kelas. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Yang terakhir, mentaati peraturan sekolah. Dari banyaknya keyakinan kelas yang anak-anak buat, saya rangkum menjadi 5.
Inilah kesepakatan kelas saya di kelas 1B. Yang kedua adalah penerapan segitiga restitusi saya di kelas. Ada dua kasus di sini. Yang pertama, kasus pertama saya bacakan dulu. Salah satu siswa, yaitu siswa saya bernama Indira, bertengkar dengan teman sekelasnya, yaitu bernama Agus. Karena Agus sering mencontek pekerjaannya Indira. Bukan hanya PR, tugas-tugas sehari pun Agus sering sekali mencontek ke Indira, sehingga membuat Indira marah. Dan tanpa sengaja Indira memaki-maki si Agus ini, kemudian menggebrak meja. Ternyata sama ya, sama Pak Bambang, suaranya nggak kedengaran. Di sini saya menanyakan kepada Indira, karena tadi ada laporan dari ketua kelas. Indira bertengkar di kelas dengan Agus. Saya tanyakan kenapa. Sama seperti Pak Bambang tadi, kita tidak langsung menghukum anak tersebut, tetapi kita tanya alasannya kenapa Indira marah. Nah, setelah Indira memaparkan atau menjelaskan alasannya dia marah, memaki-maki Agus. Nah, saya sebagai wali kelas memahami apa yang dialami Indira. Kita pun di posisi Indira akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Indira. Dia kesel, dia sudah capek-capek berpikir, bergadang buat PR, sampai di sekolah dicontek sama temannya. Kita juga merasakan hal yang sama, mungkin teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama di kelas. Nah, di sini saya sudah. Ini testimoni dari Indira. Di sini testimoni dari Indira adalah Indira merasa senang dan sudah lega. Jadi dia sudah bisa meredam emosinya dengan dipanggil oleh wali kelasnya sendiri, dan dia sudah bisa mengetahui apa kesalahannya, dan untuk memperbaiki ke depan dia akan berusaha lebih sabar lagi untuk menghadapi teman-teman seperti itu. Itu kasus saya yang pertama. Kemudian kasus yang kedua. Nah, di kasus yang kedua ini adalah saya sendiri mendapat laporan dari guru piket bahwa salah satu siswa saya bernama Degus sering terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan akibat sering bermain HP sampai larut malam. Nah, dari kasus kedua ini saya langsung memanggil anak tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya. Ini artis kelas 6. Siapa yang tidak kenal? Wah, wali kelasnya nih. Hebat wali kelasnya ini. Nah, di sini wali kelasnya ikut berkomentar maksudnya di sini. Nah, di sini kasus yang dilakukan Degus adalah dia sering terlambat datang ke sekolah. Dalam 2 minggu hampir 5 kali terlambat datang ke sekolah, laporan dari guru piketnya ke wali kelas. Kemudian saya sebagai guru memanggil Degus di sini. Saya tanyakan, kenapa kamu sering terlambat? Alasannya apa? Dan alasannya dia adalah sering bermain gadget sampai larut malam, sehingga paginya dia bangun kesiangan. Itu yang terjadi berulang-ulang kali. Nah, dan di sini juga saya menegur kesepakatan kelas mana yang sudah dia langgar. Akhirnya Degus ini menyadari dia melanggar kesepakatan kelas tentang kedisiplinan. Nah, kemudian dari kasus 2 ini
saya dapat memberikan pengarahan atau nasihat yang baik kepada Digus tanpa harus menghukum anak tersebut. Dari kasus ini Digus belajar akan memperbaiki dan sudah menyadari apa kesalahan dan apa kesepakatan kelas yang sudah dia langgar. Dan sampai sekarang dia sudah berusaha lebih baik lagi. Dan ini adalah testimoni dari anak didik tersebut. Ya, sama juga tidak kedengarannya. Di sini testimoninya adalah sama seperti Indra tadi. Diego sudah merasa lega dan sudah dia mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sudah dia lakukan. Demikianlah kasus-kasus yang ada di kelas saya atau praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas 1B. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, bisa mencontoh dari contoh-contoh yang kami berikan. Mari kita belajar bersama-sama. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Yang pertama, saya melakukan praktik baik mengenai segitiga restitusi di sini yang sudah dijelaskan tadi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kesalahan dan mencari solusinya. Berikut videonya. Nah, ini ketika murid saya, ini bernama Ahmad Rio ya, dia datang terlambat ketika pembelajaran matematika sudah dimulai. Oke, saya menanyakan, kemudian saya mempersilahkan duduk, kemudian nanti baru saya panggil Ahmad Rio-nya dan menanyakan kenapa dia bisa terlambat ya. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusinya. Yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, menstabilkan identitas. Di sini saya menanyakan kepada Ahmad Rio mengapa bisa terlambat datang ke sekolah. Ya, karena dia sudah 3 hari tidak sekolah. Ya, karena begadang katanya, begadang diajak sama orang tuanya nonton TV gitu. Kemudian saya menanyakan tindakan, memvalidasi tindakannya yang salah. Kemudian saya memberikan pertanyaan lagi bagaimana solusinya biar Rio nanti di kemudian hari tidak terlambat lagi, seperti itu. Ternyata Ahmad Rio, saya tanya, masih ingat nggak tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Ternyata dia masih ingat ya, untuk datang atau hadir tepat waktu. Oke, dan dia juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dia lagi untuk datang terlambat ke sekolah. Nah, ini sini Zelanya, dia ngadu, istilahnya dia ngelapor ke ruang guru, katanya diejek sama si Satya, nangis. Kemudian ada beberapa temennya yang mengantarkan Lizela untuk ke ruang guru ngelapor gitu. Tadi diejek sama Satya, karena Satya ini emang suka mengejek, suka sekali bermain. Dia maksudnya bermain gitu, bermain, tapi nggak ada maksud untuk membuat teman menangis. Emang ini Nezelanya aja yang mungkin terlalu bawa perasaan gitu, jadinya Nezelanya menjadi nangis ya. Kemudian saya melakukan penerapan segitiga restitusinya. Saya memanggil Komang Satya. Iya, saya menanyakan dulu, tadi saya dapat laporan kalau
Satya tadi dapat ngejek Sini Zela, apakah benar? Saya tanya seperti itu. Iya Bu, benar. Orang maksud saya bercanda, katanya gitu. Kemudian saya jelaskan kepada Satya, oh kalau bercanda kan sebaiknya jangan sampai membuat teman itu menangis, bermainlah sewajarnya, seperti itu. Kemudian saya menanyakan memvalidasi tindakannya dia yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar, seperti itu ya, bahwa kita harus selalu saling menghormati, saling menghargai atas sesama teman, ya, bersikaplah yang baik, seperti itu. Oke, bisa dilanjut aja ya. Oke, di sini yang kedua, praktik baik yang saya lakukan, saya sudah membuat keyakinan kelas. Sebelum pembelajaran saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian menanyakan kepada siswa kelas impian bagaimana yang kita inginkan nanti. Nah, seperti itu. Kemudian siswa mencurahkan apa yang ingin dia inginkan di kelas tersebut. Seperti hadir tepat waktu. Nah, selalu menjaga kebersihan kelas. Ya. Nah, kemudian saya minta untuk anak menuliskan yang anak-anak inginkan di kertas sticky note, untuk menuliskan apa yang anak-anak inginkan, dan kemudian kita sepakati bersama ya keyakinan kelas apa yang saya menginginkan anak-anak itu bisa mengutarakan keinginannya dia dulu sendiri. Saya meminta siswa untuk menuliskan di kertas, kemudian menempelkan di papan, di papan tulis dulu. Kemudian nanti saya akan buatkan seperti papan pajangan yang nanti anak-anak lain juga bisa mengingat atau menerapkan keyakinan yang disepakati. Oke, ini tentang keyakinan kelas. Ya, saya menyuruh anak-anak untuk menempelkan pendapatnya atau keyakinan apa yang diinginkan oleh anak untuk menempelkan di papan tulis ya. Kemudian inilah keyakinan kelas 2C. Yang pertama, untuk datang tepat waktu, dan yang kedua, selalu menjaga kebersihan kelas. Ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keempat, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Dan yang kelima, bersifat jujur, sopan santun, dan bertanggung jawab. Oke, sekian praktik baik yang saya lakukan. Mungkin nanti biar Bapak Ibu yang lain juga mungkin bisa mempraktekkannya di kelas masing-masing. Oke, terima kasih. Siap Bapak Ibu? Masih semangat ya? Masih, oke, baik. Di sini saya akan berbagi praktik baik budaya positif ya. Yang pertama, mungkin tadi sudah beberapa rekan saya juga sudah menjelaskan kurang lebih sama ya budaya positif yang sudah kami laksanakan di kelas masing-masing. Nah, yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas. Saya rasa tadi juga langkah-langkahnya sudah dijelaskan ya. Dari yang pertama, siswa menuliskan di kelas 6C disimpulkan menjadi 8 ya. Saya rasa untuk keyakinan kelas seperti itu. Jadi ini bisa dibuat di masing-masing kelas ya. Bukan hanya guru kelas, tetapi guru mapel juga bisa membuatnya untuk pembelajarannya di kelas tersebut. Jadi agar siswanya lebih memahami nilai-nilai yang ingin
mereka ciptakan sehingga tercipta budaya positif. Oke, di sini ya salah satu penerapan budaya positif adalah menjadikan siswa sebagai pemimpin pembelajaran. Salah satunya dengan menjadikan siswa sebagai pemimpin dalam berdoa baik di pagi hari maupun di siang hari. Jadi kalau di kelas saya berusaha yang memimpin doa itu adalah siswanya. Jadi secara bergiliran, boleh menurut absen ya. Jadi yang pagi siapa, yang siang siapa. Jadi semuanya merasakan menjadi pemimpin pembelajaran. Selain itu juga ada pemimpin dalam diskusi, mereka berpresentasi untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ya. Terus di sini pembiasaan budaya 5S ya. Kita sudah biasa juga di sekolah sini senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya, contohnya di sini ketika mereka akan pulang sekolah atau ketika mereka baru datang, mereka saling menyapa gurunya. Kita pun menyapa siswa ya. Kalau kita sudah menyapa dengan happy, pasti siswa juga akan terbawa suasana happy seperti itu. Terus selanjutnya yaitu berbagi praktek baik mengenai segitiga restitusi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa kita sebagai guru harus mengambil posisi sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi jika terjadi permasalahan di kelas ya. Di sana ada dalam segitiga restitusi ada 3 bagiannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, skenario kasus yang pertama adalah Arjuna yang tidak mengerjakan tugas. Di sini adalah tugas yang tidak dikerjakan berupa PR ya. Yang pertama, Arjuna adalah siswa kelas 6C SD Negeri 27 Pemecutan. Saat Ibu Anissa masuk kelas, Arjuna terlihat kebingungan dan sibuk mengerjakan sesuatu. Ibu Anissa kemudian menghampiri Arjuna, ternyata Arjuna belum mengerjakan PR matematika yang akan dinilai sebentar lagi. Ya. Oke, di sini pada tahap yang pertama menstabilkan identitas ya. Jadi ketika saya masuk kelas, saya melihat Arjuna ini terlihat dia sendirian ketika temannya di luar, dia sendirian di kelas sedang sibuk dan terlihat ketakutan. Jadi saya tanyakan, saya hampiri dia, kemudian saya tanyakan, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia di kelas? Ternyata alasannya karena dia tidak mengerjakan tugas. Nah, sebelumnya menstabilkan identitasnya saya juga tanyakan kembali, apa alasannya dia tidak mengerjakan tugas? Ya, jadi dia tidak mengerjakan tugas karena alasannya sama, bermain game sampai malam. Cuma di sini dia ada ketakutannya ya karena tidak mengerjakan, kemudian mengerjakan pagi-pagi di awal. Dia ada rasa tanggung jawabnya bahwa dia juga harus mengerjakan tugasnya. Jadi saya tanyakan kemudian, tindakannya dia ini salah atau benar. Ternyata dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas akibat kelalaiannya dia sendiri. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Jadi memahami bahwa siswa itu dia memahami akan kesalahannya sendiri. Kemudian di sini di fase menanyakan keyakinan, saya tanyakan dia melakukan seperti ini salah atau tidak, dan dia menjawab bersalah. Ketika dia menjawab bersalah, saya tanya, kan kita sudah punya keyakinan. Jadi sudah di awal tadi saya jelaskan, kita sudah membuat keyakinan. Keyakinan apa yang kira-kira dilanggar? Nah, di sini dia menjawab, Arjunanya menjawab keyakinan yang dia langgar adalah bertanggung jawab dalam tugas. Jadi dia tidak bertanggung jawab dalam tugas. Nah, saya tanyakan setelah dia menjelaskan, saya tanyakan kembali solusinya bagaimana. Mungkin ini di awal dia sudah ya, solusinya adalah dengan mengerjakan tugasnya langsung sebelum bel masuk mulai. Jadi setelah itu saya tanyakan solusinya, solusi yang lain bagaimana. Bukan hanya mengerjakan tugas, tapi dia berjanji bahwa dia ini skenario yang kedua yaitu Aulia tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Nah, di sini kita tahu ya bahwa untuk kelas 4, 5, 6 ekstra pramuka itu adalah wajib ya. Jadi di sini pada hari Kamis Aurel tidak mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Pada hari Jumat, Aurel dipanggil Ibu Anissa untuk dimintai keterangan. Jadi penerapan segitiga restitusi ini juga salah satunya kita tidak memberikan memanggil siswa di depan umum ya. Jadi kita panggil secara personal. Jadi
Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas di sini. Jadi saya panggil Aulianya ke dalam kelas ketika jam istirahat, ketika teman-temannya istirahat di luar. Jadi Aulianya sendiri. Kemudian di sini saya tanyakan, dia tahu tidak kenapa dipanggil oleh saya? Jadi awalnya Aulia ini nggak tahu kenapa dia bisa dipanggil. Setelah itu saya jelaskan bahwa saya mendapat laporan dari pembina pramuka bahwa dia tidak mengikuti ekstra. Jadi di sini dia mengiyakan bahwa dia tidak mengikuti ekstra dan tidak meminta izin. Terus saya tanyakan alasannya. Alasannya ternyata dia di sini diajak oleh orang tuanya bermain ke pantai. Jadi diajak jalan-jalan. Ya, salah satu pemenuhan kebutuhan siswa itu adalah kesenangan. Jadi dia di sini merasa senang karena diajak ke pantai. Cuma di sini dia jadinya lalai dengan tanggung jawabnya bahwa dia harus mengikuti ekstra pramuka. Jadi di sini saya jelaskan dulu biar anaknya tidak merasa bahwa dia akan dihukum. Jadinya saya jelaskan, oh ya main di pantai itu enak ya. Ibu guru juga suka kok main di pantai kayak gitu. Cuma kan di sini dia punya tanggung jawab kalau dia harus menghadiri mengikuti kegiatan ekstra. Nah di sini setelah saya menstabilkan identitasnya, saya tahu alasannya, kemudian saya menanyakan validasi tindakan yang salah. Nah di sini dia menjelaskan bahwa dia memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini dia mengetahui bahwa tindakan yang dia lakukan adalah salah karena dia sudah tidak hadir, tidak mengikuti ekstra, dan yang kedua juga dia tidak meminta izin kepada pembina ekstra. Nah setelah itu, setelah memvalidasi tindakan yang salah, dia juga mengetahui bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, yaitu tertib mengikuti kegiatan sekolah. Jadi dia tidak tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah untuk selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Yang tadi dia sudah melanggar keyakinan untuk tertib mengikuti peraturan sekolah. Nah selanjutnya dia berjanji dia akan mengikuti kegiatan dengan baik, dan jika memang ada acara dengan keluarganya maka dia akan mengikuti kegiatan terlebih dahulu, baru setelah itu dia mengikuti acara keluarganya. Nah di sini ada tanggapan siswa ya. Di sini saya diberikan tanggapan yang sangat positif oleh siswa baik Arjuna maupun Aulia mengenai penerapan segitiga restitusi yang saya berikan. Karena di sini bukan kita menjudge, tapi kita menanyakan alasannya sebagai terlebih dahulu. Jadi kita menanyakan kenapa siswa melakukan kesalahan tersebut, dan mereka dibiarkan untuk mencari solusinya sendiri dan menjadikan mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya dapat mengambil kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Jadi murid menyadari kesalahannya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, sekian praktik baik yang ingin saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya praktik baik dari Ibu Dewi Ratna. Restitusi tadi jelaskan itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan, ada 3 tahapan dari segitiga yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya. Oke, kita akan membahas tentang kasus video. Tetapi di saat hari Senin dia lupa membawa topi dan dasi. Jadi saya tanyakan dulu. Pertama dia datang dengan nunduk, dia takut. Takut kenapa? Alasannya dia takut karena topinya tidak bawa, topi dan dasinya tidak bawa. Padahal sudah saya jelaskan, kemarin ada temannya yang lupa juga. Akhirnya kita tanyakan lagi, kira-kira alasan kamu apa? Nah di situ nanti ada validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa
kesalahan yang dia lakukan. Dia bercerita bahwa ya Bu, saya nanti kesalahan saya tidak memakai topi dan dasi itu karena dia terburu-buru ke sekolah, jadi dia lupa mengambil. Tapi dia sudah bagus, tidak terlambat datang. Hanya kesalahan dia tidak pakai topi dan dasi. Saya tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar. Apakah dia melanggar atau tidak? Ternyata dia melanggar. Dia akui dia melanggar, yaitu disiplin. Nah, dia langsung memberikan testimoni. Sahla adalah siswa kelas 5B di SD Negeri 27 Pemecutan. Pada hari Jumat, Sahla marah-marah dan tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya di kelas. Sahla pun marah, memaki dan tidak dapat menahan emosinya. Pertama, menstabilkan identitas. Nah itu kasus yang kedua. Kita saat berdialog, ingat kita berdialog, ajak muridnya yang melanggar itu ke ruangan, kita dialog berdua, jangan sampai ada yang tahu gitu. Jadi ini saya berdiskusi berdua, menanyakan kesalahannya. Dia bertengkar sama Ajus suka nyontek katanya. Ya, dia tidak terima. Jadi keyakinan yang dia langgar itu menahan diri, bersabar. Jadi harus bersabar. Dia hanya untung dia hanya memukul meja, tidak sampai memukul teman itu. Nah, selanjutnya di sini tentunya dia melanggar keyakinan kelas yang tadi juga. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, ini sudah saya lakukan dan terapkan di kelas, melakukan keyakinan kelas. Silakan. Itu murid-murid saya. Kita mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan apa yang ingin mereka buat. Nah, saya siapkan sticky note. Saya kasih semua ke anak-anak satu-satu untuk menuliskan. Saya ingin kelas yang aman, nyaman itu seperti apa? Oh, mungkin dia tidak ingin kelas yang kotor. Akhirnya mereka menulis, semua menulis tanpa kecuali. Ya, Bapak Ibu bisa terapkan nanti. Pertama, lakukan itu dulu. Ya, kita jelaskan dulu. Nah, setelah mereka tulis, nanti mereka akan menempelkan ke papan. Boleh disiapkan kertas manila, ya. Kita bergiliran untuk anak-anak menempelkan kesepakatan yang ingin mereka wujudkan. Nah, setelah itu, setelah tertempel semua, baru nanti di situ anak-anak akan saya ajak satu atau beberapa perwakilan untuk membacakan kira-kira apa yang dia inginkan. Dan saya meminta, kemarin sudah 3 orang saya meminta, cuma saya ambil satu. Dia ingin kelas yang bersih, ini bernama Kensi. Ya, nah Kensi akan membacakan keyakinan kelas yang dia buat itu, saya ingin apa. Nah, dia di sini menginginkan kelas yang bersih. Dia ingin kelas itu bersih. Jadi diharapkan anak-anak tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu sih saling menghargai dan banyak. Ya, ada 8. Lalu selanjutnya, nah di situ
Jadi di sini saya lihat, untuk menciptakan budaya positif, kita perlu membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, tadi itu keyakinan kelas, ini beberapa caranya kita buat. Ajak anak-anak menulis keyakinan kelas apa yang dibuat, lalu suruh anak-anak tempelkan, dan bila perlu ditandatangani. Lalu kita tempelkan itu budaya kelas di kelas masing-masing, supaya mereka mengingat, oh iya saya buat ini, oh saya melanggar ini. Jadi anak-anak ingat dia apa yang sudah dia langgar dan apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu saja praktik baik yang sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi. Sekarang izinkan saya untuk berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu semuanya. Ya, adapun praktik baik budaya positif yang telah saya lakukan yaitu dua kegiatan, yaitu pertama pembuatan keyakinan kelas dan yang kedua penerapan dari segitiga restitusi. Baiklah, untuk praktik baik yang pertama yaitu pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu silakan menyaksikan video dari proses pembuatan keyakinan kelas di kelas 5A. Adapun langkah-langkahnya step by step. Pertama, menjelaskan mengapa keyakinan kelas tersebut dibuat. Dan berikutnya, mereka pada sticky note yang telah saya bagikan sebelumnya, semua siswa tanpa terkecuali membuat keyakinan yang ingin mereka buat di kelas. Mereka terlihat sangat antusias dalam membentuk keyakinan di kelas 5A. Setelah mereka membuat keyakinan kelas masing-masing, mereka secara bergiliran menempelkan ke depan di papan tulis. Kemudian setelah itu anak-anak saya ajak berkreativitas untuk membuat keyakinan yang telah mereka sepakati dalam sebuah setelah anak-anak selesai menempelkan di papan, kemudian saya ajak mereka berkreativitas membuat keyakinan kelas itu dalam sebuah pajangan, kemudian ditempelkan dipajang di dinding kelas. Itulah hasilnya dari keyakinan kelas di kelas 5A. Praktik baik yang kedua yang saya lakukan adalah penerapan segitiga restitusi terhadap kasus-kasus yang saya alami di kelas. Kasus pertama yaitu ada salah satu siswa saya yaitu yang bernama Gede secara diam-diam makan di kelas saat jam pelajaran sedang berlangsung. Terhadap kasus identitas, saya manggil siswa tersebut untuk diajak berdialog. Setelah itu, saya melakukan validasi tindakan yang salah, menanyakan apakah yang dia perbuat itu adalah hal yang benar, walaupun dia melakukan itu dengan alasan karena lapar. Dan saya tidak langsung membilang kamu melakukan hal yang salah, tetapi karena lapar, memang sewajarnya kamu akan makan. Seperti Bu Guru juga, kalau lapar pasti akan makan. Tetapi yang dilakukan itu adalah hal yang benar atau salah, dan dia pun menjawab itu hal yang salah karena melakukan hal tersebut bukan pada waktunya. Dia mengakui melakukan hal tersebut karena dia lapar saat dia bermain. Dia istirahat, dia tidak langsung makan atau belanja ke kantin, tapi bermain hingga waktu istirahat habis, hingga masuk kelas, dan di kelas dia menjadi lapar. Akhirnya dia diam-diam makan di dalam kelas.
Oke, yang terakhir adalah yang ketiga, langkah ketiga menumbuhkan keyakinan. Saya menawarkan kepada Gede, pada murid saya, solusi apa yang bisa Gede ambil terhadap permasalahan tersebut, terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Dan dia memberikan jawaban kepada saya bahwa dia akan selalu sarapan sebelum ke sekolah, dan kedua, jika jam istirahat dia akan makan terlebih dahulu, pergi ke kantin untuk berbelanja atau makan bersama teman-temannya. Setelah itu barulah dia bermain, sehingga hal tersebut tidak akan terulang kembali. Oke, itulah penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama yang telah saya alami. Baiklah, di sini saya akan berbagi penerapan segitiga restitusi terhadap kasus kedua, yaitu saat ulangan matematika, salah seorang siswa saya bernama Megita membuat keributan di kelas karena dia memukul meja dan memarahi temannya Wira. Dari hal tersebut, saya melakukan segitiga restitusi kembali untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, kembali saya memanggil siswi tersebut dan berdialog bersama dia untuk menyelesaikan masalah itu, yaitu pertama dengan menstabilkan identitas. Sama seperti kasus pertama, saya mengajak dia berdialog, menanyakan alasan dia melakukan hal tersebut. Dan dia mengatakan dia marah kepada temannya karena berulang kali dia menyontek pekerjaannya, padahal dia belajar dengan baik sebelumnya agar bisa menjawab soal ulangan, namun temannya dengan seenaknya menyontek pekerjaannya. Hal itu membuat dia marah, tidak terima karena temannya seenak hati menyontek pekerjaannya dia. Kemudian karena dia emosi, dia memukul meja dan memarahi temannya. Nah, di sini saya tidak membilang dia kamu telah salah, tapi saya kembali memvalidasi tindakannya bahwa yang dia lakukan itu memang karena dia emosi. Tetapi kemudian saya menanyakan, apakah hal tersebut memang adalah hal yang benar atau salah, walaupun itu karena membela dirinya. Dan dia mengakui kalau itu hal yang salah. Tidak seharusnya dia melakukan hal itu karena telah melanggar keyakinan kelas. Dan dia mengatakan keyakinan kelas yang telah dia langgar adalah menjaga ketertiban di kelas serta menghormati orang lain. Kemudian saya melakukan langkah ketiga, yaitu menumbuhkan keyakinan, yaitu bersama-sama menanyakan solusi apa yang bisa siswi tersebut ambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga di kemudian hari dia tidak melanggar lagi keyakinan kelas yang telah disepakati di kelas secara bersama-sama. Demikianlah praktek baik yang telah saya lakukan di kelas 5A. Semoga Bapak Ibu bisa ikut melaksanakan praktek baik untuk menumbuhkan budaya positif di kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih dari saya. Baiklah, kita telah tiba di sesi terakhir dalam acara desiminasi budaya positif ini, yaitu refleksi. Karena segala kegiatan yang kita lakukan harus diakhiri dengan refleksi. Kepada Ibu Anissa, dipersilakan untuk memandu. Baik Bapak Ibu, jadi benar sekali sekarang sudah sampai di penghujung acara ya. Jadi untuk kegiatan terakhir yaitu refleksi. Apapun kegiatan kita, benar kita harus refleksi. Jadi dari kegiatan diseminasi budaya positif, baik itu pemaparan materi maupun dari segi berbagi praktek baik dari rekan CGP, apakah saya di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi apa yang Bapak Ibu dapatkan dari desiminasi hari ini? Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti sesi ini? Terus yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Jadi Bapak Ibu dapat menuliskannya ya pada satu lembar kertas mengenai refleksi dari masing-masing. Ya,
Atau saya minta satu orang untuk bisa mengungkapkannya secara langsung, satu atau dua orang. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau mengungkapkan pendapatnya mengenai refleksi diseminasi hari ini. Oke, baik, dari Bu Sagum ya. Silahkan Bu Sagum. CGB peserta CGB teman-teman saya tadi, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang pertama yang saya dapatkan di sini adalah saya mengetahui perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di mana setiap ada kasus atau permasalahan yang saya alami di kelas, lebih banyak saya memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak didik saya. Tetapi setelah saya mendengarkan tadi pemaparannya, ternyata ada yang bisa kita terapkan di sini dalam menyelesaikan kasus, yaitu dengan segitiga restitusi. Ya. Kemudian yang kedua yang saya dapatkan di sini mengenai posisi kontrol guru. Nah, di mana di sini selama ini ternyata yang saya lakukan di sini, peran saya, posisi kontrol saya itu sebagai penghukum, teman, atau pemantau saja. Seharusnya diterapkan di sini kita sebagai guru seharusnya menggunakan posisi kontrol guru manajer dalam penerapan penyelesaian masalah, begitu ya. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan saya merasa sangat senang sekali dan pikiran saya terbuka di sini, tercerahkan dan sangat antusias dalam pemaparan tadi ya yang dijelaskan oleh CKP, di mana sangat antusias untuk ATM praktek baik yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, peran amungnya, dan selanjutnya kedepannya saya berharap bisa mengambil peran sebagai manajer dan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam kelas saya, begitu ya. Kemudian kedepannya juga saya dapat menjadi guru yang lebih baik dalam pembelajaran dan menjadi contoh yang menuntun siswa dalam penerapan budaya positif di kelas maupun di sekolah secara umumnya. Terima kasih. Demikianlah serangkaian acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan sekarang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menciptakan sekolah dan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat menumbuhkan siswa berkarakter profil belajar Pancasila. Kami dari CGB Angkatan 9 Kota Denpasar di SD Negeri 27 Pangmecutan meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan hari ini ada hal atau kesalahan yang disengaja maupun tidak yang kami lakukan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan support dari rekan-rekan guru semuanya. Baiklah sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita tutup dengan doa bersama. Sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Dan akhir kata saya tutup dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia.
Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Satya Ariana Putra. Saya bersama teman-teman dan Bu Guru Ayu sudah membuat keyakinan kelas. Diharapkan semua siswa mematuhi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Terima kasih.